Abahnya selalu ngomong kayak begitu. Aneh kepengen anak-anak aneh semuanya itu pegang agama buat hidupnya. Mau jadi apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini dia karena di depanannya lagi ada guru bahasa Arab nih, Masya Allah. Ustadz Nasir Nahdi Al-Batawi. Nah, benar Ustadz, benar ya. Orang Betawi kan Ustadz? Bapak Arab Oh, sebenarnya. benar Bapak Arab. Nahdi itu tuh marga tuh. Iya, ini kira nama apotik. Kan di Saudi ada apotik Nahdi. Iya benar. Itu salah satu keluarga juga sih. Cuman jauh lah. Iya, Keluarga gede banget tuh Nahdi itu. Kabilah gede sekali. Oh, jadi antum berarti aslinya orang Arab, Ustadz? Turunan. Turunan. Cuman asli Indonesia. Asli. Harus ada disclaimer Ya, cinta Indonesia ya, dulu, harus kita harus memperjelas nih kita nih warga negara Indonesia di sini. Benar. Tapi apakah yang turunan Arab pasti bisa bahasa Arab, Sat? Aduh, langsung Well. Antum nyangka nggak pertanyaan pertama itu? Apakah yang turunan Arab, wala Hadromi, wala Saudi pasti bisa bahasa Arab? Tapi itu menarik ya, poin menarik. Iya. Jadi aneh tuh pernah di satu momen kayak kumpul bareng keluarga gede gitu. Jadi emang Nahdi semua nih. Iya. Gede banget nih Bener. dari semua kakek-kakek gitu. Lebaran nih ceritanya. Enggak lebaran, itu Oh. momennya pas nikah. Terus Oh. waktu itu pas momennya aneh ngaji di situ. Oke. Terus habis selesai ngaji, biasalah diapresiat kan, baru kalau dicium jidat pas mau itu kan tradisinya orang kita Tradisi, tuh kan iya, dicium benar-benar. kening kan. Kalau Iya. kita kan mungkin cium tangan ya, Iya. atau cium pipi itu misalnya. Kalau di Arab tuh kan cium kening gitu. Nah habis cium kening dia ngobrol pakai bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah. Amiyah nih bahasa Arab kayak gue elo lah gitu Iya. bahasanya. Kita balikin pakai amiyah lagi, terus terseliplah kata-kata yang bahasa formal. Kaget mereka di situ. Dah, ente orang sini cuman kok ngerti bahasa fusha yang jarang dipakai sama orang pada saat itu. Jadi orang Arab aja kadang nggak ngerti tuh bahasa fusha yang dipakai sama kita. Oh iya. Ada yang begitu. Jadi orang Arabnya yang udah dari lahir di Arab, Arab di lahir. gede di Arab, Gede di Arab. nikah di Arab, bahkan mati di Arab gitu kalau bisa ini ya. mungkin buat teman-teman yang Arab-Arab ngerti nih, ada istilahnya namanya wulaiti namanya. Wulaiti Wulaiti. itu kalau boleh dibilang tuh dia itu kakek yang tahu semua nasab larinya kemana. Jadi kalau kita sebut bin ini, nanti dia ngelanjutin lagi tuh bin itu. Masya Allah. Dia hafal. Orang Arab begitu emang rata-rata. Dia ngejaga nasab. Dia ya? ngejaga nasab. Dia hafalin tuh nasabnya. Hmm. Ketemu kita ngobrol nih sama si Wulaiti satu di pas momen pernikahan tuh, sebut nama, sebut bin, dia lanjutin semua, dia ngomong pakai bahasa Arab, aneh pentalin lagi pakai bahasa Arab kan, kaget ya Iya. kita. Kalian bilang Arabi gitu bilang. Ngomong pakai bahasa Arab gitu. Sefasih ini ente ngomong gitu. Ya, aneh nggak bisa ngomong apa, cuman ya, naam, kelas. Nah, berarti posisinya yang lawan bicara antum saat itu sebenarnya ngerti atau enggak, Zat? Setengah ngerti, Oh. setengah ngerti. Jadi makanya dia nanya kayak gitu, Iya. kalian bilang Arabi gitu. Nah, emang kan misalnya kayak misalnya beberapa kan kita tahu beberapa marga-marga Yamani, Hadromi yang tinggal di Indonesia saat ya. Nah, pertanyaannya pertanyaan nih. Nih kita agak sedikit melebar, saudara. Ini penasaran saya pribadi ya. Kenapa nggak justru turunan Arab tuh kenapa nggak dari Saudi? Kenapa dari Yaman, Zat? Itu dulu dah. Itu dulu dah. Ini sih faktor dakwah ya sebenarnya. Ya. Emang faktor dakwah. Kalau dibilang kenapa Hadorim Yaman yang paling banyak di Indonesia ya karena mereka semuanya nyebrang. Mereka motivasinya berdakwah dan berdagang. Pasti itu sih. Nah, di Saudi sendiri sekarang ada marga nggak? Ada. Oh, ada. Tetap dijaga marga itu. Oh. Aneh dulu tuh pernah hadir di salah satu momen acara keluarga gitu. Tapi udah di Indonesia, terus kita kayak live call juga gitu sama keluarga Iya. yang di sana gitu. Sana nih, sorry. Saudi apa Yaman nih? Saudi. Kalau ini Saudi. Kalau keluarga aneh nanti kebanyakan di Saudi semua. Banyak semua di Saudi. Ada kakeknya Yaman juga tetap. Iya. Ujungnya Yaman juga gitu. Heeh. Tapi pada udah lama di Riyadh, pada lama di Jeddah semuanya. Hmm. Itu tradisi-tradisi di kabilah-kabilah itu masih ada semuanya. Contohnya kayak nguarin onta, yang ontanya kalau ditabur rebana ikut goyang. Waduh. Iya, ada kayak Iya, gitu. ada. Kan pernah dengar kan istilah yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membuat orang masuk Islam ya dapat hidayah, jadi wasilahnya gitu. Itu lebih baik dibandingkan unta merah ya, khumrun ni'am itu. Itu jenis itu masih ada. Oh.
Ih, luar biasa ya. Masih ada Wah, itu. ini menarik lah teman-teman. Ini masih Masya ada Allah. tuh, masih ada tuh. Oke, terus kemudian live call terus gimana Zat? Nah, iya udah nah pas live call itu aneh jadi tahu persis tuh. Oh, ternyata mereka yang datang ke Indonesia Iya. itu nggak sepenuhnya mereka hijrah ninggalin tempat mereka, Uh-uh. kecuali dengan niat untuk berdagang Oke. dan berdakwah. Oke. Yang berdakwah nih biasanya habaib. Yang berdakwah nih pasti para habaib nih. Ada 2 berarti nih kriteria, berdagang dan berdakwah. Dagang dan berdakwah. Yang berdakwah biasanya Habib. Biasanya habaib. Kalau yang kayak model kayak kabilah aneh ini murni dagang, mereka datang ke sini. Simpelnya gini deh, saat kita orang Indonesia kadang keluar negeri, terus di luar negeri kita cari apa yang bisa kita ekspor dari negara kita ke mereka. Ya kayak begitu, sama. Benar. Sama kayak gitu. Bedanya mereka nyangkut di sini, kawin sama orang sini. Iya. Kayak gitu Apalagi doang. orang-orang sini kan. Panjang. Iya, Zat. Berarti memang asal kan soalnya ada orang nanya gini. Nabi kan asli Mekah, meninggal di Madinah. Kenapa turunannya lewat Yaman tuh? Jalurnya di mana ketemunya, Zat? Iya. Itu harusnya si Ustadz yang menjelaskan ya. Atau Syekh lah atau Habib lah yang paling enak buat ngejelasin ya. Cuman ini kita sependek yang kita tahu aja bahwa memang setelah kejadian Karbala ya yang menyedihkan sekali, para keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan istrinya Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW, itu kan mereka semua pada pergi sejauh mungkin untuk menghindarkan diri dari pemerintahan pada saat itu. Ya. Iya, Salah satu cicitnya, ini mohon dikoreksi kalau salah. Ya, salah satunya cicitnya adalah Ali Zainal Abidin. Gelarnya Zainal Abidin, namanya Ali. Gelarnya Zainal Abidin. Oh iya. Ya, namanya Ali, gelarnya Zainal Abidin. Oke. Lakop. Oke. Kalau lakopnya. kunyah kan kayak antum Abu Iya. Sofia. Iya, itu karena Abu Iya. Zuhaira gitu kan. Itu dia. Informasikan bahwa beliau alhamdulillah udah jadi bapak. Jadi buat akhwat-akhwat tolong. Masih terbuka, Zat? Enggak, enggak. Istri nonton. Maaf saya, maaf. Nah, terus Zat, terus. Ya, gitu. Jadi ketika Ali Zainal Abidin ini mencoba untuk menjauhi agar tidak dihabiskan lah bahasanya, karena memang diincar. Secara sejarah mereka memang diincar untuk dibunuh. Oke. Dalam tanda kutip. Dibunuhnya bener dalam tanda kutip, cuman tanda kutip biar nggak kena sensor ya. Iya. Kata-kata bunuh itu kan benar. sensor di- Emang iya faktanya kan emang dibunuh. Faktanya memang begitu, memang dibunuh mereka itu, diincar untuk dibunuh. Akhirnya mereka kabur ke bukan kabur sih kalau Anda bilangnya ya kayak hijrah lah ya. Oke. Hijrah mereka ke Yaman. Nah, dari sanalah mereka beranak pinak muncul Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Terus nanti ada lagi keturunan-keturunan yang kita kenal hari ini, marga-marganya ada As-Saqaf yang biasa dikenal di kita Asgaf. Ada Al-Aidrus ya biasa kita kenal Al-Aidrus ya, gitu. Lagi Al-Habsyi gitu. Ada bin Syihab tuh ya. misalnya, banyak deh. Berapa total banyaknya, Zat? Wallahu ta'ala Marga-marga alam. Banyak semuanya. banget. Contoh misal kayak Ustadz Khalid Basalamah, Iya. satu keturunan. Turunan apa? Keturunan Ali bin Abi Thalib. Masa iya? Iya. Jadi- Beliau sih nggak pernah ngaku ya. Iya, jadi marga Basa Lama tuh berarti dia Habaib. min habaib. Habaib. Waduh. Cium tangan ente harus. Sahih. bener. Aneh dulu punya temen orang Brebes namanya Basalamah. Mungkin kalau nonton nih ya kita Basalamah. Sama mungkin Afwan, Zat, kayak Syihab. Iya. Berarti Syihab nih kullu Syihab min habaib. Iya. Masya Allah ya. Iya. Kalau antum Nahdi? Enggak, anak qabail disebutnya. Gabilah kalau orang Hadorim hari ini orang-orang Arab kerukut nih, Arab condet Iya, gitu. iya. Ngomongnya gabail. Gabail tuh bahasa Arabnya qabilah, kita dari suku. Iya. Kalau kita dari suku Ane nih, kalau pernah telisik baca-baca sejarahnya, salah satu orang yang terkenal dari marga kita adalah dulu di zaman Nabi SAW ada salah satu laki-laki dan perempuan dari Nahdi, dari satu kabilah sama Ane, yang pernah membantu Rasul jadi khadimnya Rasul SAW di satu momen. Pernah. Ada. Siapa namanya? Nggak tahu nih. Kayaknya Ada. perlu podcast khusus ya untuk Itu dia, bagus sekali bridgingnya saudara-saudara. Nah. Oke. Jadi Gitu. yang bermarga belum tentu Habib. Sahih. Oke, yang sudah ada, yang Habib itu biasanya bermarga. Ya, dan perlu diketahui kalau sudah punya nasab itu mereka kudu untuk melegitimasi atau memvalidasi mungkin bahasanya ke Robitoh Alawiyah yang hari ini ada di Indonesia ada. Andai kata dia nggak memvalidasi,
ya kalaupun misalnya dia jadi orang terkenal ya susah ya. Misalnya orang sekarang kan banyak yang mengaku-ngaku. Iya. Ingat iya. ya, Nabi melaknat loh orang yang mengaku-ngaku bukan nasabnya. Hati-hati loh teman-teman. Gitu. Oh. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam kan, barang siapa yang menyandarkan bapak bukan kepada bapaknya maka dia akan dilaknat kan. Nggak boleh kita nyandar-nyandarin. Jadi jangan ngaku-ngaku siapa anak siapa, nggak boleh gitu. Iya. Karena Islam sangat menjaga nasab. Untuk kita turun Betawi Padang ya, Iya. jadi nggak ada beban di situ loh. Kalau aneh kan Arsun, ya, Arab Sunda. Gitu, Arab Sunda, benar. Jadi ini silsilah turun Arab segala macam. Kalau ini ada dua pertanyaan ya, nama nyempil satu nih. Masalah tradisi yang katanya kalau sama-sama bukan sama-sama Arab nggak boleh zuat, nggak boleh nikah. Masih ada nggak, Zat? Iya, bapak aja nikahnya sama orang Sunda kan. Nggak, kalau dari lokal rejalnya, gitu. dari rejalnya kan ke akhwatnya boleh nih. Iya. Perempuannya boleh nih, ke harimnya boleh. Dari harimnya ke rejalnya. Ya. Dulu tuh aneh pernah nanya ke Wulaiti gitu ya. Nih yang tadi kita bilang tuh, Wulaiti tuh kayak orang yang disepuhkan di satu kabilah tuh ya, Wulaiti itu ya, kayak dituakan. Iya, orang di sini. Orang di sini. Dia udah orang sini gitu, udah pindah ke sini gitu. Dulunya kalau dari Nahdi nih, kubu aneh nih, mungkin yang teman-teman Nahdi kalau nonton mungkin tahu. Iya. Dia datang dari Hadramut, habis itu pindah ke Saudi, situ pindah ke Indonesia. Kita waktu itu ketemu. Kalau kata dia, kalau rejal oke dah, nggak apa-apa dah kalau laki-laki deh. Karena memang bisa dibilang untuk biar kita nyampur lah gitu sama orang sini gitu. Ya. Jadi biar kita nggak kelihatan eksklusif gitu. Kalau dalam konteks habaib kan mereka dieksklusifkan dalam pandangan kita nih, mungkin untuk menjaga mereka juga gitu. Iya. Walaupun di satu sisi eksklusivitasnya ini nah, perlu dilancarkan nih ya. Itu perlu dipertegas juga karena banyak juga yang sok merasa eksklusif juga ada yang seperti itu. Nah, itu kan nggak baik juga ya. Gitu. Nah, kalau yang harim yang perempuan bukannya tidak boleh tapi nggak diharapkan. Karena para bapak-bapak juga sadar, abah-abahnya juga sadar jodoh itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tapi kan ada bukan beberapa sebenarnya, ini gara-gara film-film juga sebenarnya, Sat, ya. Film-film wala FTV wala di bioskop. Kesannya tuh kalau yang perempuan Arab, kalau nggak sesama jamaahnya juga atau sama Arab juga. Iya. Ya memang nggak dianjurkan aja sebenarnya sih. Dulu sangat banget. Sangat dijaga banget sangat. Karena ya ini lagi-lagi faktor tradisi. Sih. Enggak tradisi tapi emang zaman ya. Zaman. Jadi yang perempuannya, anak perempuannya juga mulai terpengaruh gitu loh. Dalam artian ya menikah sama siapa saja, nggak perlu harus diarahkan lagi sama orang tua. Udah banyak sekarang perempuan-perempuan Arab yang begitu. Di Indonesia ya, wabil khusus di Indonesia kita udah banyak banget kayak gitu. Jadi mulai ada pertentangan, sementara dulu itu benar-benar nurut sama orang tuanya perempuan ya. Kalau sekarang udah banyak juga yang nentang, jadi mau milih gitu. Tapi bersyukurnya adalah ya ini pelajaran penting nih buat kita sebagai seorang bapak ya. Bapak juga nih yang punya anak perempuan nih. Itu dia. Gitu. Karena ini kepikiran banget ini nanti kalau udah gede nih bin nih anak perempuan aneh ini gimana nanti gitu. Nah, penting banget kayaknya kita sebagai bapak nih buat ngejaga banget relasi sama orang tua. Buat sama anak, apalagi anak perempuan. Biar kejadian anak perempuan, ya kita juga sih sebagai bapak bukannya mau menjodohkan ya. Benar. Tapi memilihkan. Membantu. Nih, ini yang bagus, nih yang bagus, nih yang bagus. Tapi kan terkadang di mindset anak jatuhnya kan kayak cuman ini doang nih batasannya nih gitu. Soalnya kan kita sama-sama lelaki nih. Kita tahu mana yang buaya, mana yang krokodil. Kita sama-sama tahu gitu kan. Dari kayaknya dulu antum buaya, Set. Enggak, aneh capung. Adanya Rapatar, cipung. Enggak, pasti kita sama-sama ngerti ya gelagat-gelagat orang yang mana yang serius, mana yang modal AP doang gitu ya. Jadi ala kulli hal kalau buat perempuan sih memang sekarang masih, karena orang tuanya juga masih yang ya era-era 80-an ya, masih lama. Orang tuanya juga masih kelahiran yang 70-60-an, masih sangat ngejaga itu. Tapi trennya sih semakin kesini makin kayaknya sih sekarang udah mulai banyak juga yang Arab nikahnya sama yang yang rejalnya nih, yang lakinya orang lokal gitu. Yang biasa disebut dengan istilah ahwal. Ahwal. Gitu. Benar. Banyak ada juga jamaah, ada ahwal ya. Jamaah ada ahwal. Masya Allah. Ustaz, jadi orang Arab
yang tinggal di Indonesia, yang bermarga-marga ini, yang ada yang habaib dan ada yang bukan habaib, mereka bisa berbicara bahasa Arab tapi bahasa Arab yang amiyah, yang pasaran gitu, Ya, Ustaz. karena itu motivasinya dagang. Oh. Beda sama habaib yang datang ke sini, ada peranan buat berdakwahnya juga. Sehingga mereka pas datang ke Indonesia udah bawa ilmu. Nah, sementara yang ini mohon maaf tidak menyindir gabilah manapun ya gitu. Cuman yang saya lihat aja nih, sekilas nanti bisa dikoreksi misalnya. Sebut aja sebut. Udah mau sebut nggak enak di depan mic. Ya jadinya kalau misalnya yang tadi kita bilang ada orang yang memang pengen berdakwah, ada yang cuman pengen berdagang doang ke sini. Nah, yang berdagang itu ya kapasitas bahasanya ya hanya amiyah. Makanya ngomongnya di sini juga amiyah akhirnya. Khair gitu. Iya. Oke. Berarti yang memang nggak belajar, dia bisa baca Arab gundul nggak, Sat? Kan koran-koran di Saudi gundul-gundul tuh. Nggak? Apa kayak, karena ini pertanyaan awam Sat ya. Di sekolah Arab Saudi SD SMP itu belajar gak sih cara baca Arab gundul? Minimal dia bisa baca pelang jalan, baca pelang toko. Kayaknya sih kalau itu udah otomatis pada bisa sih. Iya. Kayaknya ya. Karena kayaknya ya udah bahasa ibu mereka kan. Cuma yang membedakan ada yang belajar ada yang enggak. Nah, yang enggak ini nih. Yang enggak ini berarti mungkin sama sekali enggak belajar dia ya. Hidupnya di Badu misalnya, di Badu tuh maksudnya kayak di Badui gitu. Emang dia cuma di kampung doang gitu. Enggak ada belajar sama sekali. Kalau dibilang bisa baca kitab belum tentu. Kalau konteksnya baca kitab. Kitab yang dimaksud nih ya kalangan para ulama ya misalnya. Itu belum tentu. Baca korannya? Baca koran mungkin bisa. Oh gitu. Baca koran mungkin bisa. Antum enggak pernah tes, Sat? Nggak pernah tes, sini kan lo jamaah baca di koran. Sebaliknya aneh dong yang dites sama mereka, kan aneh yang dianggap half blood nih, aneh kan half blood nih, kalau istilah kambing nih kan half blood. Tapi kan antum udah bisa, Ustaz, masya Allah. Gini bener. Ibarat vampir nggak vampir seutuhnya dia. Aneh bukan full blood kalau istilah domba gitu, aneh udah half blood nih, udah campuran sini. Ya bisa aneh yang dites disuruh baca koran. Gitu. Antum bisa baca koran tapi? Bisa. Baca koran Saudi ya? Iya. Bisa. Koran Saudi masih bisa. Emang Saudi sama Yaman bedanya apa? Enggak, sama aja. Sama aja kan? Sama bahasanya sama kan? Bahasanya sama. Oke. Sip. Berarti udah mulai ketebak nih arahnya nih pembicaraannya saat. Nah, kemudian antum belajar bahasa Arab itu dari usia berapa berarti, Ustaz? Kalau kita ngomong istilah belajar, definisinya gimana nih? Kenal kah? Enggak, pembiasaan yang aktualisasi diri. Untuk ante bisa rajin membaca, kemudian nantinya pesantren berarti kalau kayak gitu. Oh gimana? Gitu. Cuman kalau dibilang kenal, belajar dari awal, dari awal. Mulai kayak ngelihat orang Arab diskusi itu. Nah, dari kecil, Bapak kan Abah teman-temannya masih banyak orang Arab. Kalau taraweh kan masih taraweh di rumah tuh. Bareng sama orang Arab yang lain. Kalau ketemu kan cipika-cipika syuf khair ya, abiannya namanya Noval kan gitu. Khair Noval, khair gitu. Oh, ben waladak khair gitu. Iya. Kalau gitunya sih udah dari kecil, udah diajak sering sih. Ada cium tangan sih orang Arab? Ada cium tangan ya? Ada kan? Ada. Apalagi udah tinggal di sini kali ya. Oh, terus kemudian saat ngelihat orang tua pada ngomong bahasa Arab ya. Mulai tertarik, aku mau belajar nih biar bisa. Atau misalnya kayak orang, aku ngomong doang sehari-hari kayak gini udah. Justru itu baru muncul di umur 18 tahun. Lah, jauh. Serius, Ustaz? Jauh. Bukan dari kecil? Enggak. Antum bukan penghafal Quran dari usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Saya sekolah di SD negeri. SD negeri, Ustaz? Negeri gitu. SD TK Aisyah. Oh. Bu Desi, halo Bu Desi, ahlan wa sahlan. Masih ingat, masih ingat. Masya Allah. Saya bisa pastiin saya ingat semua guru-guru yang ngajarin saya. Masya Allah. Ingat. Masya Allah. Ingat, semuanya saya ingat. Sebelum kesana saat, nih berarti SD negeri, TK Aisyah, TK Aisyah, SMP negeri. Enggak, SMP sama SMA saya sempat di Gontor. Gontor pusat. Gontor 2. Oh, Gontor 2. 6 bulan cabut. Dikeluarkan lebih tepatnya. Kenapa? Panjang cerita ada satu podcast muskilah, sendiri. ada kasus. Berantem. Emang anak laki. Enggak lain. Jadi kita kurang lebih senasib. Gitu. Terus gitu pindah ke Malang, sekolah di sono, pesantren. Malang, Zat. Pesantren. Ini bisa bahasa Jawa, Zat. Sekarang sih kalau dengar orang ngomong Jawa ngerti, tetap ngerti. Cuman udah hilang kayaknya buat ngejawab. Lajah Malangnya udah hilang. Lajah Malangnya udah hilang. Cuman kalau orang ngomong ngerti. Masih ngerti orang. Oke. Kemudian kuliahnya baru nih. Nah, pas kuliah di Stiba Araya hari ini namanya Sekolah Tinggi Bahasa Arab baru tuh muncul perasaan itu.
Anda pernah dengar dari beberapa orang Stiba Ar-Royah tuh adalah lawan yang paling susah kalau ada lomba debat bahasa Arab atau pidato bahasa Arab. Iya, iya. Stiba Ar-Royah tuh katanya adalah lawan yang paling challenging, yang paling menantang gitu. Iya, iya, Emang iya. segitunya, Sat? Apa metode apa yang mereka pakai sampai jadi ternama begitu, Sat, Stiba Ar-Royah? Kayaknya semua orang yang ahli di bidang bahasa akan ngomong hal yang sama sih, masalah pembiasaan untuk belajar, terbiasa untuk ngomong ya. Sampai ngigonya bahasa Arab gitu maksudnya. Iya benar. Ih, ngigo bahasa Arab saat aneh masih inget banget tuh di Arroya di kamar tuh. Jadi aneh kita malam aneh mohon maaf pengen ke kamar mandi. Pas buka pintu tiba-tiba ada yang teriak. La gitu. Cuman gelap kan, kamar gelap gitu. Aneh buka kamar la siapa yang teriak tuh? Kita kan nggak percaya jin ya kalau kayak gitu kan. Iya. Percaya jin ada, cuman tapi kan nggak bisa apakah sampai dia sampai bisa mengganggu gitu? Mungkin mengganggu dalam bentuk fisik mungkin lain cerita. Iya, Cuman iya, kalau iya. sampai ngeluarin suara kayak ini kan pasti orang berarti. Iya. Akhirnya pas pagi-pagi kita coba cari ini satu-satu di kan kamar kita kan kamar ada bertujuh. Kita tanya, malam mimpi apaan gitu. Pas ada satu yang cerita, "Iya, semalam aneh dikejar-kejar semua orang." Lu. Dalam hati, berarti lu nih yang ngigo nih semalam. Dan ngigonya pakai bahasa Arab. Jadi di Stiba Ar-Royah itu, Ustaz, full selama belajar Full. nggak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Arab. Enggak ada. Itu yang membuat jadinya memori otak sama memori otot udah sama kuat. Kebayang Ustaz? nggak, Sat? Ada orang, ini teman kelas aneh namanya Ustadz Hadil Ismail Hasan, hafizahullah. Masya Allah. Beliau jadi ustadz, jadi dosen sekarang di Stiba Ar-Royah. Wis. Umur masuk ke Ar-Royah sudah tua, 30 tahun. Satu angkatan sama aneh. Dia orang asli situ, orang Cikembar ya, orang situ. Ini di mana lokasi, Ustaz? Di Cimenteng, Sukabumi. Oh, Cimenteng, Cibadak, Sukabumi. Cibadak ke Ar-Royah kanan ya? arah Pelabuhan Ratu tuh, daerahnya Iya. di situ. Nah, ketika dia masuk dalam keadaan dulunya anak metal, anak Vespa, tongkrongan banget, pakai celana levis robek-robek, terus jeans, pokoknya bener-bener metal. Masuk ke Ar-Royah, kira-kira bisa bahasa Arab gak? Belum. Bahkan nggak tahu, mungkin bukan belum lagi, bahkan nggak tahu huruf hijaiyah itu apa, bahkan nggak tahu. Dari huruf hijaiyah. Ya, Belum tahu. Leh. Terus kenapa pengen masuk? bener-bener dari nol. Kenapa Ya pengen hidayah, masuk? hidayah, Masya lagi-lagi Allah, hidayah, Masya Allah. lagi-lagi hidayah gitu. Masuk. Kemudian gitu. Dan sekarang jadi dosen. Ajib. Dosen loh, kan dari nol. Iya. Sekarang jadi dosen. Usia berapa beliau sekarang? Ya, sekarang udah masuk 30-an berarti kan. Udah masuk 40 berarti Udah sekarang. 40-an ya. Terus kemudian Masih muda. berarti di sana pembiasaannya benar-benar luar biasa. Berarti orang yang masuk sana harus bisa bahasa Arab, Ustaz? Enggak. Nah, beliau tadi dari huruf hijaiyah belum bisa kan? Iya, makanya. Nah, pembiasaannya berapa lama? Dari nol sampai mulai bisa Beda-beda. takalam Beda-beda. suaya-suaya. Suaya itu beda-beda. Itu beda-beda. Beda-beda. Oh, beda-beda. Tapi yang bisa dipastiin adalah kalau dia 24 jam berani ngorbanin buat bisa belajar, buat ngomong, minimal dia berani aja buat kalam. Yakin cepet. Oh, Yakin cepet. iya. Ada nggak yang mandek di sana, Ustaz? Banyak. Banyak yang mandek, banyak. Nyerah. Nyerah. Akhirnya Nggak kuat, cabut. nggak kuat. Akhirnya Bener-bener cabut. nggak kuat. Iya, kalau di Ar-Royah itu kan sistemnya antara dua, antara lu yang ngundurin diri dan Atau itu lu yang dikeluarin. atau lu rosip di mata pelajaran, gagal di satu mata pelajaran. Kan kalau di sono udah sekali satu mata pelajaran gugur langsung pulang. Segitunya. Sampai hari ini. Hari ini kan sekarang udah berbayar nih Stiba Ar-Royah. Kalau dulu kan masih zamanannya masih gratis full, semuanya gratis, masih dapat bantuan kita semua. Itu di Ar-Royah kalau kita satu aja gagal nih mata pelajaran, pulang kita. Ya Allah. Pulang kita. Ketahuan nyontek juga sama kali ya? Wah, habis. Habis, Ustaz. Habis. Jadi benar segitu disiplinnya ya? Dan itu yang ajaib yang aneh lihat ya. Satu seumur aneh hidup ada gitu lembaga pendidikan seperti Ar-Royah ya. Wah, mudah-mudahan ini tidak mengglorifikasi, tapi Iya, memang iya. tahadduts bin ni'mah yang kita dapatkan di sana. Benar-benar menerapkan prinsip jujur. Ya jujur aja. Bisa kerjain, gak bisa doa udah di kelas. Gak ada istilah cap cip cup. Benar-benar dia bergantung sama Allah deh. Saat pernah nggak saat antum di ujian tapi di samping antum gak nulis ujiannya, dia doa. Aneh ngalamin terus gitu tuh di Ya samping. ampun, dia berdoa. Ya Allah, dia nggak tahu ya. Bener Zat, ada yang berdoa, ada yang aduh ini siapa gitu, dia ngomong pakai bahasa Arab kan. Iya. Ngegumamnya aja di bahasa Arab kan gitu. Aduh Keren, Masya Allah. Stiba Ar-Royah ini setingkat S1, Zat? sekarang Dulu waktu ente? D3.
Oh, D3. D2, D3 diplom. Kalau Oke. sekarang udah strata 1. Berarti D3 jurusannya D3 apa nanti? D3 bahasa Arab. Enggak, kalau sekarang jatuhnya kalau masuk ke sono itu kita i'dad dulu setahun, baru setelahnya lanjut S1, nanti ada jurusan-jurusan itu macam-macam. Sekarang jurusannya ada apa ya? Antum masih tahu? Aneh agak lupa. Yang aneh inget terakhir itu komunikasi Islam atau penyiaran, KPI, komunikasi iya. penyiaran Islam. Itu aneh yang paling ingat karena Ustadz Hadil itu KPI dia. Antum? Aneh kan nggak aneh, setelah dulu zaman aneh kan belum ada kuliah. Jadi waktu itu aneh 2011, 12, 10, 11, 12 tuh kan masuk di Araya. Nah tahun 2012 kalau misalnya aneh nggak lanjut di kampus Tazkiyah nih, itu aneh jadi angkatan pertama kuliah tuh Di Araya. Makanya Ustadz Hadil semua sekarang jadi dosen. Angkatan aneh semua tuh yang masih bertahan sana jadi pada dosen. Kalau aneh kan keluar. Oke, berarti antum mentok di D3, Mentok lanjut di Institut Tazkiyah. Tazkiyah Oke, sekarang. pelan-pelan Ustaz. Dari SMA di Malang, SMA negeri. Iya, SMP SMA. SMA negeri. Enggak, itu MTS Sanawiyah. Oh, Sanawiyah gitu. sama Aliyah. Oh gitu. Oh, anak fikir tadi negeri, terus jembatannya gimana kok tiba-tiba Istiba Arroya? Ya, Informasi Sanawiyah, Istiba Arroya tahu dari Aba sih ya, Aba yang ngasih tahu. baru tuh Ustaz atau gimana? Baru waktu itu. Oh, waktu itu baru. Waktu itu baru. Barunya sih bukan dalam hitungan yang baru setahun gitu enggak. Udah aneh tuh angkatan ke-6 di situ. Oh, baik. Jadi udah 6 tahun waktu itu. Iya. Itu jurusannya cuman waktu itu ada. Ya cuman D3 doang itu aja. D3 bahasa Ya, Arab. bener-bener kayak i'dad doang kalau sekarang istilahnya tuh. Iya. Tapi keluar ijazah D3 Ustaz. Ada ijazahnya ada. D2 hitungannya ya. Oh. Kalau dulu masih 2 tahun ya. Oke. Kalau dulu masih 2 tahun. Tapi itu udah setara dengan orang yang belajar 3 tahun gitu. Iya. Bahkan setara belajar 4 tahun mungkin. Mantap. Ya Masya kalau Allah. misalnya tadi antum bilang bener-bener musuh yang challenging ya memang mereka Iya. seperti itu gitu. Tapi antum merasakan perubahan Ustaz dari mulai SMA, mungkin kalau dari 1 sampai 10, anggaplah misalnya antum nih masuk ke Istiba Arroya di angka berapa nih Ustaz? 1 sampai 10. 5 lah ya. 5, berarti 5. udah ada dasar. Enggak dari dasar, cuma enggak dibilang dasar banget ya. Enggak, berarti udah ada dasar antum. Iya. Untuk- Dasarnya ya waktu di Sanawiyah sama Aliyah itu kan udah belajar pasti kita bahasa Arab. Iya, belajar, tapi kan belajarnya nggak sampai belajar yang mendetail dalam banget. Karena Ustaz. nggak demen gurunya itu sih. Maksudnya? Gurunya nih nggak demen semua sama bahasa Arab. Ya makanya dia bilang baru tertarik tuh buat bener-bener nyelemin bahasa Arab sampai ke ya nggak ada batasan ya bener-bener Iya, sampai iya. sedalam mungkin ya pas di Araya itu justru. Siapa Ustaz? Dosen atau guru yang paling memorable di Istiba Arroya Ustaz? Syekh Abu Aiman hafizahullah masih hidup sampai ada. Orang Indonesia? Enggak. Kalau bahasa Arabnya dia dari Juzur Qamar. Sekarang The Comoros. Negaranya sekarang namanya The Comoros. Comoros. Enggak ada yang asing. Itu negara adalah negara kepulauan kecil sekali di atas Madagaskar. Terus jadi ini Madagaskar di sini. Afrika, Zat. Afrika. Madagaskar, Malawi, di sini Zimbabwe, di sini pulau ini ini laut, Madagaskar di sini Juzur Qamar. Kecil sekali. Ya Allah, dari situ ke Sukabumi nih. Ya. Dan beliau terakhir Masya aneh waktu Allah. aneh nggak tahu kalau sekarang apakah dia sudah dapat kewarganegaraan, tapi selama 10 tahun beliau di Indonesia, terakhir berarti 2012 sama aneh tuh. Iya. Aneh temenin dia waktu bikin untuk perpanjang visa, dia nggak pernah sekalipun dikasih untuk jadi warga negara sini. Alasannya apa dia nggak minta? Jangan-jangan. Udah minta. Makanya Mungkin ada faktor kenegaraan yang kita belum paham kali ya. Allah taala alam. Tapi yang aneh kecewakan adalah ya kalau pemain bola dan basket mudah sekali sepertinya. Iya, benar. Tapi beliau yang benar-benar punya kontribusi nyata untuk membuat orang yang jadi benar seorang pendidik. Iya. Itu beliau Syekh Abu Aiman. Masya Allah. Hafizahullah. Kenapa beliau menjadi guru yang paling memorable Ustaz? Satu, ya dari segi bahasa Arab, karena beliau memang dari Madinah, belajar di Madinah dan memang lulusan bahasa Arab. Oh, berarti beliau sekolah dan kuliah di Madinah. Iya. Baru ngajar di Istiba Iya, Arroya di itu. Araya. Bagaimana cara metode pengajaran beliau Ustaz? Galak. Anton justru suka yang galak Keras. Ustaz. Maka ini yang tadi Ane bilang, dia itu keras dan tegasnya bukan untuk memojokkan atau membuat murid itu jadi nggak nyaman. Nah, susah tuh sekarang kayak Sekarang gitu tuh. susah banget kayak begitu. Hampir susah sekali kita dapatkan guru yang kalau nyalahin itu muridnya jadi sadar kesalahannya gitu. Coba contoh gimana? Contoh misalnya di kelas kita lagi belajar nahu nih, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu nahu itu kan kayak grammar lah ya, Yeah. kayak grammar lah dalam bahasa Inggris ya. Belajar nahu nih, belajar mubtada khabar. Ya, belajar tentang mana kata benda yang bisa ditaruh di depan, yang kata benda lagi digabung dua jadi sebuah satu kalimat, jadi ngejelasin lah begitu. Bermakna. Misalnya. Yuk coba latihan.
Kan kita ada modulnya tuh, kita Iya. pakai latihan. Salah gitu misalnya, digebrak tuh, bak gitu misalnya. Kata. Lah. Gobrak kenceng ngomong apa? Iya, tapi gobraknya ada prak gitu misalnya. Pak. Salah. Ya, wal, coba karir maratan ukhra, coba lagi gitu. Dan dia nggak ngomong apa kayak diglorifikasi kesalahannya di depan Iya. orang lain gitu. Enggak. Oh, Ya, salah nih. karir maratan Jangan ukhra. gitu. Coba lagi, sekali lagi. Hmm. Jadi si murid kayaknya mencoba lagi buat ngulang. Tapi kalau udah 3 kali salah baru dijelasin sama dia. Nih jadi dijelasin sama dia. Oh. Dan dia selalu masuk dengan suara yang keras, belajar dengan suara yang kencang sekali. Beliau tuh. Beliau nggak pernah saya merasakan ngantuk di kelas beliau. Masya Allah. Kayaknya kita sepakat kalau belajar akidah pasti ngantuk ya. Iya, astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Kenapa ya? Benar, Kenapa ya? benar. Kenapa Apalagi ya? kalau ada pengantar suara yang mendayu-dayu Wah. gitu misalnya. Karena Ini kan akidah banyak pengulangan saat banyak pengulangan, materi banyak materi pengulangan. lagi. Bahasa Arab kan sama sebenarnya. Benar. Tapi ketika gurunya hiperaktif kayak begitu ya, yang kalau ngajar nggak pernah duduk, Itu dia. berdiri mulu, Berdiri menguasai kelas gitu. menguasai kelas, jalan di belakang dia, di belakang. Nih guru-guru murid-muridnya pada madep ke papan tulis. Iya. Dia di belakang gitu sambil ikut merhatiin papan tulisnya. Aha. Coba, undur. Ini harusnya begini-gini, dijelasin sama dia gitu. Ya Allah. Jadi bisa dikatakan hampir semua murid-murid beliau suka sama beliau saat itu. Semua, hampir semua orang yang pernah belajar di Araya pasti akan terkesima dengan beliau. Sekarang masih ada, Sat? Masih hidup, alhamdulillah Masih hidup. sehat. Terakhir ketemu bulan akhir awal Juli kemarin. Oh, antum ke sana? Iya ke sana. Silaturahmi. Terakhir awal Juli. Maka Hari ini kita akan panggil. saya harus kaget ya. Itu bercanda. Tiap episode ada kayak gitu. Tiap episode ada kayak gitu. Harus kaget, Iya, kaget. benar. Oh, Masya Allah. Gitu. Aduh, masih terharu banget ya. Jadi beliau itu, dan uniknya lagi beliau itu memang tidak mencerminkan guru bahasa Arab. Jadi image bahasa Arab beliau tuh nggak melekat sebenarnya. Lah, jadi Itu yang unik. Ini unik ya. Kita nggak bilang ini jadi handicap. Iya, kayak handicap. Ini kayak keunikan beliau gitu loh. Beliau sangat-sangat bisa memposisikan diri dia sebagai seorang ayah di depan murid-muridnya yang lain. Apalagi kalau di Arroya kan macam-macam ya. Ada yang dari Papua, ada yang dari Makassar, jauh-jauh kan. umurnya beda-beda, Sat? Enggak sama, satu angkatan semua gitu. gitu. Kalau umurnya beda itu berarti ada kayak apa istilahnya? Ada clue tertentu yang membuat dia diterima. Misalnya dia orang kampung situ. Atau bapaknya seorang terkenal misalnya di situ. Iya, Jadi dia bisa memberikan manfaat kalau dia belajar di situ, pulang dia bisa ngasih tausiah ke orang lain gitu. Saya itu biasanya suka ada pilihan seperti itu. Nah, beliau ini kadang itu entah kenapa dia totonya bisa jadi seorang negosiator yang baik. Jadi kayak ada anak yang mau keluar dia udah nggak betah tuh. Diomongin sama dia nggak jadi keluar. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Berarti dia seorang penasihat yang juga mengena nasihat. Makanya Anda bilang dia unik sekali. Orang itu tuh unik sekali beliau itu. Yang membedakan dengan guru bahasa Arab antum tanpa mengurangi rasa hormat Ya. di sekolah-sekolah sebelumnya dengan beliau, selain suara yang keras dan metode Suara yang keras, unik. metode yang unik. Yang ketiga yang paling penting adalah dia pandai mengucapkan huruf dengan tepat. Huruf-huruf bahasa Arab itu terdengar gurih sekali kalau di kuping. Asik, bener ya. Kedengar jelas banget dia ngomong. Tadi Kita ngomong begini nih. Iya. Kita ngomong iya, kadang Iya. ada pengajar yang kalau ngejelasin jadi satu sama hummingnya dia gitu. Nah, gitu kan. Betul. Tapi kalau dia enggak bener-bener naik ya, saat naik bayangin kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi nungguin dia nih datang, tiba-tiba dia masuk, bak, buka pintu gitu. Marhaban, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus bukunya dibanting, pak. Harus ada bantingan-bantingan. Iya. Bang, anjing gitu. Ma darsunal yaum. Gitu. Terus dia tulis bismillah, ditulis tuh tanggal, terus madahnya apa gitu. Anjib, Masya Allah. Jadi kayaknya kalau ada dia tuh kita jadi Semangat. satu nggak ngantuk, tapi menurut Anda lebih dari nggak ngantuk sebenarnya. Ada penasaran yang dibangun sama beliau. Jadi kita nih kayak ini apa nih? Hari ini apa nih? Hari ini apa? Dan beliau tuh nggak pernah menyampaikan sesuatu yang sama berulang-ulang di setiap kelas, nggak pernah. Pasti ada aja yang berbeda dari beliau. Anjib, Masya Allah. Kita belajar dulu bahasa Arab, ya berarti Anda berhitungan belajar udah 6 tahun berarti Iya. kan selama di Sanawiyah sama Aliyah gitu. Masuk ke sana, ketemu dia, beda semuanya yang disampaikan.
Beda semua. Jadi kayaknya kita baru dikasih lewat masuk parkir lewat apartemen sini nih misalnya, terus tiba-tiba sama dia ditunjukin jalan lain tapi ujung-ujungnya sama juga gitu. Perspektif baru. Iya. Sudut pandang baru. Selalu lihat. seperti itu dia. Masya Allah. Selalu seperti itu. Jadi beliau ngajar bahasa Arab dan juga ngajar akidah juga nggak? Enggak. Dia memang bahasa Arab fokusnya aja. bahasa Arab. Tapi dia kalau buat jadi temen curcol sih, wah. Enak ya banget ya, Masya Allah. Tapi coret bahasa Arab, bisa nggak Anda? Itu dia. Iya. Ustaz, si Mbak Aroya selesai 2 tahun. Ya, ini di 2 tahun dia. Dan antum merasakan jumpingan kemampuan bahasa Arab yang sangat jauh sekali Ustaz, ya? Jauh. Banyak kok, termasuk adek aneh aja yang tadinya di pondok pesantren dari Darul Rahman. Iya. Pimpinan Kiai Haji Syukron Makmun pindah ke Aroya, beda kemampuan bahasa Arab ya. Ini lagi-lagi nggak mengglorifikasi istibaroyahnya ya, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil bahwa ketika dia dapat satu tempat yang tepat buat belajar yang memang bidangnya, itu jauh banget tuh yang dia dapetin dari sebelumnya dan sekarang setelah dia dapat gitu loh. Perempuan di sana bisa masuk juga, Ustaz? Bisa, perempuan Ada udah juga, ada juga udah sekarang ya. Udah ada. Gedungnya kira-kira gambaran gue belum tahu Ustaz, kayak gimana, ntar coba cari Google ya Iya, teman-teman cari Google aja. Tiba Aroya ya. Penasaran juga sih. Nah, kita bisa kita oper ke sana kan. Wah, sangat silahkan Masya datang sana. Allah. Bisa nanti ajak aneh, Masya nanti teman-teman seangkatan aneh kan rata-rata sudah jadi dosen di situ. Jadi ntar kita bisa kerja sama misalnya. Wih, benar. Masya Allah, kita liput Ustaz ya. Masya Iya, Allah, ya. liput. Ustaz, kan tadi kan Anda bilang antum merasakan jumpingan ilmu bahasa Arab yang benar-benar berasa bobotnya dalam waktu yang singkat nih. Kadangkala fitnahnya bagi seorang penuntut ilmu adalah, apalagi dia belajar ilmu alat nih. Kan bahasa Arabnya sama juga belajar ilmu alat nih, Ustaz. Yang Anda rasakan dan teman-teman lain rasakan ketika belajar tahsin misalnya. Segitu digojloknya kita belajar huruf ain, huruf ro sampai enak-enak nih, sampai mual-mual kita belajar huruf ro, bayangin. Cuman digas gitu emang, dan emang berasa efeknya sampai sekarang. Artikulasi lebih jelas segala macam, enak deh pokoknya. Fitnahnya adalah ketika dapat imam yang tidak segitu fasenya menurut kami waktu itu. Kita nih dalam hati ngegrundal, gimana sih? Masa ghairil mag, huruf gua bukan kol-kolah dong gitu. Ada gitu-gitunya tuh, Ustaz. Ada gitu-gitu. Di antum gimana? Merasakan gitu juga gak? Sempat ada di fase sabuk putih gak, Ustaz? Di mana orang pengen dijaga, cari gara-gara mulu gitu. Bahasa Arab lo salah. Sampai diusir kayaknya aneh. Hah? Di Petojo aneh sampai diusir. Ame siapa ya? Dia kayak belum pernah cerita ya udah. Belum. Iya. Belum. Ini awal-awal dari Aroyah nih. Iya. Berarti ada fasenya di mana ente juga. Tapi momennya pada saat itu aneh bukan lagi ngekritik orang. Enggak. Jadi enggak. Momennya lagi enggak. Ya tahu lah kita satu momen terkadang orang yang habis baru belajar itu ketika terjun di masyarakat dia belum punya filter buat mana yang bisa dikelarin hari ini. Skala prioritas lah kita bilang ya. Mana yang bertahap. Kadang kita waktu itu belum ada. Belum tahu itu. Malum lah gitu misalnya kan. Itu hal yang sangat diwajarkan sekali. Usia masih gitu muda lagi waktu itu. Usia masih muda waktu itu. Emang sekarang udah tua, barangan kalau ngomong. Dewasa. Terus. Iya. Jadi ceritanya waktu itu tuh ada satu imam yang sholat lalu karena dia kebetulan memang bacaannya pas-pasan. Saya nggak mau bilang jelek karena itu jatuhnya kita jadi jelekin orang itu. Pas-pasan lah kita bilang. Di subuh berikut itu sholat subuh. Di subuh berikutnya karena abah saya memang pengurus masjid di situ, saya disuruh jadi imam. Naik kita di situ. Kita lupa kunut. Khilafiyah. Aneh ngomong lupa ya. Aneh ngomong lupa. Aneh ngomong karena lupa. tradisi masjid sana kunut. Karena di sana masih kunut. Dan antum enggak keberatan untuk kunut sebenarnya. Enggak keberatan sebenarnya. Kunut-kunut aja enggak apa, karena emang imam-imam kita pun mengajarkan seperti itu gitu loh. Kalau kita sholat sendiri ya enggak pakai kunut. Cuman karena kebetulan kita jadi imam di tempat orang ya kita harus ikut adatnya situ. Lupa aneh kunut. Akhirnya kelar sholat dipanggil. Nggak ada abah tuh, abahnya udah pulang kebetulan, udah keluar. Panggil sama abah DKM itu, dia bisa-bisa nggak usah jadi imam lagi deh di sini. Gara-gara lupa kunut. Lupa, aneh jujur lupa, beneran lupa. Iya, orang kita kebiasa nggak kunut. Iya. Ini yang ngomong abah apa warga tadi? Ini DKM yang kemarin imam. Oh, yang bacaannya pas-pasan tadi. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal. Ya udah akhirnya diusir tuh. Jadi besok-besok nggak usah jadi imam lagi di sini, nggak usah sholat lagi deh di sini. Sampai keluar tuh narasi. Iya. Nggak usah sholat di lagi di sini. depan masjid,
ba'da sholat subuh ngomong berdua doang, dia ngacungin tangannya yang ada cincinnya tuh, bilang itu nggak usah sholat lagi deh di sini. Terus akhirnya respon nanti gimana? Ya ini senyum aja udah. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus akhirnya nih, makanya lama di Bogor karena sekalian kuliah, Iya. ngabdi di sono. Di Institut Tazkiyah. Iya di Tazkiyah. Itu aneh kayak Oke. bikin kayak suatu program yayasan gitu yang isinya nampung bocah-bocah, anak-anak buat belajar ngaji, belajar tahsin, belajar matematika, IPA IPS juga di situ. Karena di Sentul wabil khusus itu penduduknya masih banyak yang nikah dini. Maksudnya perempuan-perempuan yang ada di sana tuh tidak diizinkan buat menimba ilmu. Jadi mereka di-cut. Masih ada ya? Ada. Daerah Habis SD Bogor langsung masih- disikat sama jadi istri kedua, istri ketiga, masih ada sampai hari ini. Aneh. Perjelas ngomongnya. Kamu tolong. Enggak, bukan ini. Tolonglah, warga Sentul tolonglah. Tolonglah gitu. Jangan begitu. Biarlah inti dia masih bocah, masih pengen belajar gitu loh. Sedikat. Bayangin saat umur SMP kelas 3 gitu. Ikut pengajian kita belajar ngaji tapi kondisi udah hamil. Saya punya anak perempuan lagi. Duh, ngurus dada gitu. Ini jangan dibawa itu Ibunda Aisyah, jangan kayak gitu. Enggak begitu. Nggak Beda, kesana arahnya. enggak kesana arahnya ya. Tolong ya. Arahnya kesana saja. Beda, ini Beda. momen beda banget kondisinya. Kondisi pada masa itu secara fisik tentu jauh lebih siap. Menurut aneh malah bukan masalah fisiknya Sat, tapi lebih ke niatannya buat menikahin yang bocah tuh apa? Benar. Karena kebanyakan yang nikah nih tua-tua gitu loh. Dan mereka bayang sih, aneh tuh pernah dengar, ini bukan dengar, ini testimoni langsung. Jadi saya waktu itu dinikahin karena dia mau coba obat kuat. Aduh. Hei, bapak-bapak di Ada yang Sentul. begitu. Tolong ya, jangan begitu. Olahraga. Olahraga. Biar kuat dulu olahraga. Fitness bareng Firaldi. Ustaz, di Tazkiyah, Gitu. antum tadi sempat kuliah, Ustaz. Sampai S1 selesai nih, ya. Ambil jurusan apa, Ustaz? Akuntansi Islam. Akuntansi Islam. Oh, Ya, berarti bagi yang nggak percaya ekonomi Islam, mungkin bukan tontonan di sini. belajar tentang akuntansi Islam. Makanya antum sekarang kerjaannya tentang ini ya. Iya, berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan itu, karena kompetensi antum di situ. Iya. Sambil antum ngajar bahasa Arab. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Di mana aja ngajar, Ustaz? Sekarang kalau spesifik belajar ngajarin bahasa Arab ya, itu cuma di satu tempat doang sih. Di mana? Di belajar bareng. Kita ini udah kenal lama sama beliau. Enggak, berarti hitungannya dulu. Oh iya, kita udah pernah belajar dulu bareng juga. Iya, dulu termasuk salah satu guru bahasa. Makanya sampai sekarang kita harus respect, bro. Guru nggak ada mantan guru. Murid Jago lebih jago. ngecap aja kita, Pak. Jago ngecap aja. Murid lebih jago nih. Ustaz, Ya, masya gitu. Allah. Jadi kalau yang lain mungkin di ngajar masjid, ngajar materi lain. Iya, materi lain, cuman secara spesifik yang benar-benar pakai modul, terus belajarnya rutin, ya cuman dibelajar bareng. Cuman kalau di masjid-masjid lain, itu biasanya nyelip-nyelip. Bahasa Arab itu nyelip-nyelip, dan sangat-sangat memang harus sih seorang yang apalagi kalau dia dibekali oleh ilmu agama dan pengen sharing di masyarakat, kudu punya bahasa Arab sih, kudu banget. Benar. Bahkan Anda pengen statement Anda udah siapin statement ini nih dari sebelum datang ke sini nih. Anda udah siapin statement ini nih. Imam Malik dulu tuh pernah ngomong, rahimahullah, beliau pernah ngomong, dulu orang tuh kalau belajar agama niatnya buat diri sendiri. Dan itu yang Ane ditanamin sama bapak Ane dari dulu. Ane sekolahin ente ke pondok, Nas. Ane sekolahin ente ke Aroya. Ane belajarin ente. Ane selalu deketin ente ke agama. Bukan buat ente jadi ustadz. Ane nggak pengen. Abah Ane selalu ngomong kayak begitu. Ane kepengen anak-anak Ane semuanya itu pegang agama buat hidupnya. Jadi hidupnya tuh ada agamanya. Dan ini sejalan dengan katanya Imam Malik dulu. Jadi orang dulu itu ternyata berarti zamannya tabi'in ya, berarti itu mereka belajar agama ya karena memang buat dirinya. Bukan buat jadi seorang ustadz, bukan jadi buat seorang dai, bukan buat jadi seorang yang mau share ilmu gitu. Kebalikan orang hari ini, kebanyakan orang yang mudah-mudahan niatnya tidak seperti itu, tapi ada orang-orang yang mencoba untuk belajar agama tapi dengan niatan untuk dia share kembali. Karena mungkin dirasa outputnya akan beda, Ustaz. Ketika dia belajar Betul untuk banget fokus sih, dirinya sendiri dan keluarganya, seperti dengan perintah Allah SWT, dia nggak akan mudah kayak sabuk putih tadi gitu Iya kan. sih, bener banget. Gitu, Itu jadi kayaknya itu alasannya sih, jadi supaya kalau dia fokus itu sendiri, orang mau gimana ya dia akan keep dulu. Gue juga belum kelar nih, ntar dulu deh gitu. Iya, dan akhirnya
Kalau semua orang nih, bayangannya kalau semua orang punya niatan belajar seperti itu, ya buat diri dia dulu gitu. Pentingin diri lu dulu sendiri tuh buat belajar ilmu. Jadi ente bisa tahu cara sholat gimana, cara wudhu seperti apa, belajar bahasa Arab buat bisa baca buku bahasa Arab, termasuk baca koran misalnya. Itu termasuk salah satu apa ya, kau bilang achievement yang paling membahagiakan tau, Bang. Ketika kita bisa baca koran bahasa Arab. Benar. Karena bahasa campur-campur. Bukan campur-campur, formal sekali. Oh, formal sekali. Formal sekali justru. Oh, di Arab nggak ada koran lampu hijau, nggak ada, nggak ada. Yang bahasanya sembarangan nggak ada, nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, bahasanya nggak ada. Resmi semua Ya, ya. resmi, bahasa ya? formal semuanya. Ya, nanti kalau ngomong sama Syekh di Mekah Madinah nggak enak juga pakai syuf-syuf. Syuf-syuf nggak enak, jarang kayak begitu Iya, sih. iya, Ya gitu. enak. Jadi kalau misalnya semua orang mau untuk punya keinginan belajar, terutama untuk belajar, apalagi belajar bahasa Arab. Kalau orang kepengen tahu agama ya mau nggak mau harus tahu bahasanya kan. Kalau kata Ustaz Firanda Fitullah Ta'ala, belajar bahasa Arab itu mengefisiensikan waktu Anda dalam belajar agama. Ya, sangat sekali. Jadi bahasa Arab dulu belajari pondasinya, setelah itu baru mana ke ilmu-ilmu alat berikutnya. Misalnya ada orang bilang, dia bilang perkara yang sesat misalnya, terus dia bilang, saya dapat ada di kitab ini, karangan ini, mengatakan demikian ABCD, yang disimpulkan akhirnya itu sesat. Kalau kita buka kitabnya bareng-bareng terus kita bedah artinya, kan kita akhirnya jadi kayak punya cara untuk memvalidasi apa yang orang sampaikan ke kita. Terus karena kita tahu ilmu alat ya bahasa Arab, kita buka kitab dan rujukannya, kita baca, oh ternyata seperti ini. Itu Lebih sangat valid, ngaruh banget lebih sih, kuat ngaruh ya, sekali ya. Mantap ya teman-teman. Jadi sekarang juga banyak sekolah-sekolah, banyak pondok-pondok yang menerapkan metode itu. Jadi ada 6 tahun di pondok, 2 tahun pertama fokus pada pembiasaan berbicara dan menulis serta membaca bahasa Arab. Tahun ketiga baru masuk pelajaran yang lain. Kayaknya mungkin ngikutin Istibaroh juga metodenya kayaknya. Walaupun beda umur ya. Iya. Gitu. Ini di Sanawiyah sampai Aliyah kayaknya gitu sih. Ustaz, apa yang antum rasakan perbedaannya anak zaman sekarang dengan anak pada masa tempo dulu? Okay. Dulu banget kayaknya ya. Dalam giroh belajar bahasa Arab nih, Ustaz. Karena itu juga ada ngajar anak-anak juga sih. Ya dulu sempat ngajar lah bahasa Arab juga dulu di beberapa sekolah juga. Yang kurang dari kita semua nih, kita ngomong kita semua. Kita masih belajar agama ini terpaksa. Itu sih. Masuk, itu sih. Itu. Sehingga hal-hal yang sifatnya terpaksa akhirnya membuat hasil yang berbeda-beda. Karena berawal dari terpaksa hasilnya beda-beda. Walaupun ada ustadz yang bilang misalnya berawal dari terpaksa menjadi terbiasa, akhirnya jadi luar biasa. Benar. Setuju. Itu dalam taraf pendidikan tertentu untuk anak-anak mungkin itu tepat. Untuk syabab masih bisa. Untuk syabab masih bisa. Tapi untuk orang kita hari ini, saya mungkin yang teman-teman yang nonton mungkin yang sebaya ya sama saya. Saya umur berapa? 30. 23. 30 saya. Yang sebaya 30. Nih mungkin kalau di awal dari terpaksa kayaknya outputnya sangat jauh sekali dibandingkan orang yang mulai dengan cinta. Oke. Jadi cari dulu sebab cintanya apa terhadap ilmu agama, terutama ilmu bahasa Arab. Iya, ilmu bahasa Arab. Dia jalan tuh. Itulah sebab kenapa Anda demen banget waktu itu belajar bahasa Arab sama Ustaz Abu Aiman itu. Karena beliau tuh mampu ngasih love-nya belajar bahasa tuh di situ. Jadi berarti secara nggak langsung Anda mengatakan bahwa orangnya passionate banget. Iya, orang itu bener-bener ditanya dari sisi manapun dia akan bisa jawab. Padahal bisa dibilang dia pendidikannya tidak doktoral ya pada saat itu. Sekarang udah doktor. Dulu belum doktoral sekarang. Cuman dia mampu untuk ngejawab itu semua. Iya. Berarti kan ini orang emang cinta gitu loh dengan bahasa Arab. Nah, dari situ akhirnya muncul tuh, oh ternyata memang kita kalau belajar sesuatu dengan cinta, ya hampir semua sih, ini semua orang sepakat deh kalau orang udah cinta sama sesuatu tuh dikulik abis-abisan gitu. Akhirnya dia jadi orang yang ahli di bidang itu. Jadi pesan antum Ustaz mungkin untuk para guru-guru supaya ilmunya lebih efektif dan berdampak pada murid, kira-kira apa yang perlu diisi Ustaz, unsur-unsurnya Ustaz? Satu, cinta lah. Itu udah pasti sih. Kayaknya aneh ngerasa beda sekali kalau aneh ngajarin sesuatu yang bukan bidang aneh dengan ngajarkan yang aneh bisa dan memang aneh cinta. Coba bisa ngajar public speaking Ustaz? Enggak jago aneh public speaking. Ini lancar dari tadi Masya Allah.
Kalau udah belajar tahsin insya Allah lancar. Aneh ikut kelas belajar ngomong ala Belajar Bang ngomong. Kevin. Dari Allah, ya. batch 2 Dari supervisi. batch 1 aneh. Batch 2 anu saat daftar saat masih ada. Daftarnya, cuman Iya. aneh batch 1 aneh udah ikut. Oh, udah ikut juga, Masya Allah. Iya, aneh udah ikut dari awal. Masya Allah. Bangga banget aneh murid Bang Kevin. Ya berarti tadi passionate, Gitu. cinta itu. Itu Sat, ya? aja sih. Hmm. Itu aja sih. Orang kalau udah cinta sama apa yang dia punya, dia akan ngasih itu. Ini nasihatnya Abu Eman nih, aneh masih ingat banget nih. Dia bilang gini, jangan kita menghargai ilmu kita dengan bayaran. Misalnya nih contoh Iya. dalam konteks ya, ini Iya, nanti iya, kata-katanya bisa di set nih sama Bang Kevin yang jago ngomong. Aneh susah kalau ngomong gitu. Kok ada gitu sih soalnya? Biar Contohnya cuaks gitu. Nah, terus jangan Contoh. Iya. Contohnya gini. Misal, ini nih sering kejadian banget nih sama teman-teman yang seangkatan sama aneh yang daerah ya juga. Dia ngajar di satu tempat tapi dihargai dengan nilai yang kecil. Gaji cuma 2 juta. Gaji cuma 3 juta gitu misalnya untuk berada di sebuah sekolah itu misalnya. Tapi dia merasa bahwa dia harusnya layak mendapatkan lebih dari itu. Nah, itu yang diwanti-wanti sama Bu Eman dulu sama kita. Jangan pernah kayak gitu. Kalau memang yang diberikan tidak sepadan, sedekah. Sedekah ya. Sedekah. Masya Allah. Itu sedekah ente itu. Hmm. Dan beliau bilang, tidak ada satupun di dunia ini yang mampu untuk menggantikan atau memberikan nilai yang sama dengan ilmu atau kecintaan kita kepada satu bidang yang sudah melekat di dalam otak bahkan di dalam hati kita. Kalau beliau waktu itu ngomongnya sambil nunjuk ke dada kita gitu. Ya, beliau ngomongnya kayak begitu sambil nunjuk ke dada gitu. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menilai bagaimana ilmu itu sudah nempel di dada ente gitu. Masya Allah. Nggak ada. Masya Allah, tabarakallah teman-teman semua. Ini, waduh, saya berasa kalau kata Tompi menghujam jantungku. Itu dia. Zaman dulu. Ayo dong, cinta ya, harus dengan cinta, harus cinta. Ya. Jadi dengan cinta sebagai dasar, segala bentuk teknik penyampaian insya Allah dirasa mudah. sama insya Allah. kalau kita dengan agama ini juga gitu kan. Kita hari ini kan agama kita ini kan kenapa selalu nurun kualitas agama ya karena kita nggak cinta sama agama. Nah, Nggak Masya pernah sama sekali kita ngaku bahwa cinta nggak sih kita dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Enggak. Untuk tahapan awal melangkah untuk menjadi cinta apa, Zat? Nah, ini yang sulit. Aduh. Itu sulit banget tuh. Aduh. Ya namanya cinta kan pasti kan first sight-nya tuh penentu kan. Betul. Sangat itu jadi penentu. Betul. Itu sulit sekali tuh memang. Itu peranan hidayah Allah yang turun. Peranan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakallah khairan. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz Nasir Nahdi mau jadi apa? Kalau dari dulu ditanya kayak begini, Anda selalu jawab, Anda mau jadi orang yang bermanfaat sampai di akhir wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?